sudah bergabung bersama kita, keynote speaker kita, Dr. Sukono Joyo Atmojo, SPS. Halo, selamat siang, Dr. Sukono. Selamat siang, apa kabar? Halo, Dok. Apa kabar, Dok? Baik, Alhamdulillah baik. Semoga semuanya juga sehat-sehat. Amin. Dok, ini teman-teman semua peserta kita sudah siap ini, Dok, menantikan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Sukono di siang hari ini. Waktu yang kami beri 15 menit, Dok. Oke, cukup saya rasa. Oke, Terima Dok. kasih Ya, khususnya silakan, Dok. kepada teman-teman saya di Stroke Unit Rumah Sakit Premier Jatinegara, teman-teman untuk berkarya, berbakti bersama, khususnya kepada DNE PPNI RS Premier Jatinegara, saya berikan acungan jempol, apresiasi yang luar biasa, sehingga bisa menyelenggarakan 4 kali webinar berturut-turut, dan kurikulum yang diberikan, modulnya ini luar biasa, hampir boleh dikatakan seperti modul satu semester menurut saya. Jadi betul-betul luar biasa. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Seluruh ragam dari permasalahan di perawatan stroke berlangsung begitu baik. Sekali lagi apresiasi buat teman-teman Stroke Unit. Semoga ini menjadi suatu pemicu untuk makin maju, dan juga teman-teman seluruh perawat di Nusantara, wilayah Nusantara, untuk ikut terus bergabung, ya, berbagi, sehingga dengan demikian pelayanan kita kepada pasien-pasien khususnya stroke bisa berlangsung dengan baik, khususnya dalam sekarang kita dalam masa pandemi ini. Izinkan saya untuk share screen, ya. Oke, baik, Dok. Ya, bisa terlihat? Ya, Dok, sudah, Dok. Sip, Dok. Oke. Seperti kita lihat di dalam slide ini, bahwa kita sudah 4 kali mengikuti Zoominar tentang keperawatan tata laksana perawatan pasien stroke di masa pandemi COVID-19. Kalau kita lihat kondisi yang sudah dilakukan, sebetulnya kita melakukan kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran ini untuk kita yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, tentu kita harus pembelajaran dalam bidang knowledge, pengetahuan, pembelajaran dalam bidang skill, keterampilan, dan pembelajaran dalam bidang attitude atau sikap. Webinar ini tentu mengacu kepada pembelajaran dalam bidang knowledge atau pengetahuan. Namun, di dalam kehidupan nyata kita harus dibekali oleh 3 komponen ini. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini harus menjadi satu keutuhan, menjadi suatu bentuk kepribadian, bentuk kemanusiaan dari kita. Saya ingin menjelaskan dulu apa itu pembelajaran knowledge, pengetahuan. Pembelajaran knowledge, pengetahuan adalah suatu pembelajaran untuk memahami suatu keilmuan. Dalam hal ini keilmuan tentang keperawatan stroke. Sehingga kita bisa melakukan proses literasi dengan baik. Kita bisa melakukan suatu pengamatan, melakukan suatu hal-hal yang kita tangkap dengan indera kita. Kemudian ini semuanya masuk di dalam otak kita, diproses, terjadi koneksi di dalam otak kita, kemudian diendapkan, dimemorikan, sehingga dengan demikian kita mendapat suatu pengetahuan, mendapatkan suatu modal, bertambah lagi modal kita di otak kita. Dengan pengetahuan yang baik seperti ini, tentu kita nanti bekerja dalam kenyataan sebagai keterampilan kita. Maka kita menjadi seorang yang ahli, seorang yang cakap, seorang yang bisa melakukan suatu kegiatan pekerjaan kita secara bermakna, secara bernilai. Ada suatu nilai tambahnya.
karena kita menggunakan pengetahuan yang kita terima, kita dapatkan, kita olah di otak, kemudian kita bisa mengeterapkannya di dalam keterampilan kerja kita sehari-hari. Knowledge penting, skill penting, tetapi jangan lupa ada hal yang sangat penting bagi kita adalah attitude atau sikap. Sikap atau attitude itu menunjukkan perilaku kita, menunjukkan kualitas kehidupan kita, kualitas kita sebagai perawat, sebagai tenaga medis. Kita harus bisa tanggap, kita mempunyai suatu sikap mental yang baik, kita bisa bekerja sama, baik pada pasien, pada keluarga, pada teman kita bekerja, atau institusi kita juga punya sikap untuk maju, punya sikap untuk punya empati, semuanya adalah attitude kita. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa proses pembelajaran hari ini adalah knowledge, tetapi itu akan berdampak kepada pekerjaan kita, menambah skill kita, didasari pengetahuan yang baik, dan knowledge dan skill kita akan lengkap dengan attitude, sikap yang baik. Nah, ini yang saya inginkan, bagaimana seorang perawat harusnya kita semua menjadi orang perawat yang nanti bermanfaat, bisa berkarya dengan baik. Slide ini menunjukkan, kalau kita mempunyai knowledge, kita punya skill, kita punya attitude, maka kita akan kompeten. Perawat yang kompeten. Perawat yang kompeten artinya yang mengetahui betul. Pengetahuan dan keterampilannya bisa teruji dengan baik. Apalagi kalau dia diberikan dengan suatu modal sikap yang baik juga. Nah, ini yang kita namakan perawat yang kompeten untuk stroke. Perawat yang mahir untuk stroke. Ini yang menjadi tujuan kita bersama. Jangan lupa, tanpa knowledge, skill, dan attitude yang baik, kita tidak mungkin mempunyai kompetensi yang baik. Jadilah perawat yang mahir stroke karena kita kompeten. Knowledge dan skill itu mudah dilihat. Knowledge dan skill mudah diketahui oleh orang lain. Gampang dinilai. Gampang dievaluasi, gampang dicermati. Tetapi knowledge dan skill dalam kehidupan kita itu 15%. Sebagian besar 85% ditentukan oleh attitude kita. Attitude sangat penting, apalagi di dalam dunia medis. Attitude menentukan kualitas pelayanan kita. Attitude tidak mudah dilihat. Attitude tidak mudah diketahui oleh yang lain. Kadang-kadang juga tidak mudah dievaluasi. Padahal attitude ini komponen 85%. Maka saya katakan, meskipun Anda punya knowledge dan skill yang baik, tapi kalau Anda attitude-nya nggak baik, tidak memberikan karya yang baik. Tetapi attitude harus kita tingkatkan betul dengan baik sebagai tenaga kesehatan yang baik, sebagai perawat yang baik, khususnya kalau Anda mau menjadi perawat kompeten. Sekali lagi saya ingatkan, binalah attitude yang baik. Knowledge and skill, ya harus. Dan ini mudah, seperti hari ini kita mudah sekali, dimudahkan dengan webinar. Bisa mendapatkan dengan serentak 2.000 peserta. Tetapi attitude tidak mudah. Dan ini harus disadari oleh kita masing-masing. Ini adalah gambaran tadi. Kalau kita kompetens, perawat yang kompeten mahir stroke, maka kita akan mempunyai kinerja yang baik. Performance. Contoh kinerja yang baik adalah contoh. Saya ingin membanggakan teman-teman saya di stroke unit bahwa Rumah Sakit Premier Jatinegara mendapatkan Platinum Award terhadap pelayanan di stroke unit. Dan ini yang memberikan adalah World
Stroke Organization, WSO. Pengakuan ini bukan sembarangan. Pengakuan ini tentu terjadi karena upaya yang luar biasa buat kita semuanya. Dan kami tentu senang mendapatkan suatu award seperti ini. Performance seperti ini. Performance ini juga membanggakan buat rumah sakit kita. Rumah sakit Premier Jatinegara. Rumah sakit Jatinegara, gambaran performance-nya ya gambaran kita. Gambaran kita juga gambaran rumah sakit. Jadi kalau kita bisa bekerja dengan kompeten, mahir, didasari knowledge, skill, dan attitude yang baik, maka kita bisa menyumbangkan sesuatu yang baik buat tempat kita bekerja, institusi. Kinerja adalah suatu prestasi dari seseorang yang bekerja, seseorang yang melakukan pekerjaannya, maupun apa yang dia sehari-hari yang dia lakukan. Tentu hasil yang baik, bukan hasil yang jelek. Jadi ini yang saya ingin sampaikan pada teman-teman, bahwa jadilah perawat kompeten, maka Anda akan bekerja, hasilnya, performance-nya, kinerjanya akan baik. Saya ambil contoh, sekarang saya beralih kepada kondisi COVID. Ini adalah data dari kemarin. Kalau kita lihat terpapar COVID, kenaikannya 3.003. 3.003 menunjukkan luar biasa. Sejak di bulan Maret itu kita tidak pernah menurun, bahkan terus melonjak dan paling tinggi kemarin. Hari ini saya belum dapat laporannya, belum bisa mengakses laporannya. DKI nomor 1, Jawa Barat nomor 2, Jawa Timur nomor 3. Saya mengutip kata-kata dari Direktur WHO, World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom. Make no mistakes, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. Jangan sampai kita berbuat salah dalam masa sekarang ini. Perjalanan kita masih panjang. Kita harus masih bersama-sama virus ini untuk jangka waktu yang lama. Ini kata-kata yang menurut saya mengingatkan betul buat kita semuanya. Bahwa kita jangan abai terhadap pandemi ini. Ini harus kita jalankan. Kita ikuti, kita bersama-sama virus ini. Ada kata-kata bagus, yaitu dari Stephen Hawking. Stephen Hawking adalah seorang fisikawan yang sudah almarhum beberapa tahun yang lalu. Dia menemukan black hole. Kata-katanya dia adalah, intelligence is the ability to adapt to change. Kecerdasan itu adalah kemampuan kita beradaptasi dengan perubahan. Perubahan adalah hal yang abadi. Perubahan sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang abadi adalah perubahan. Tidak mungkin tanpa perubahan. Kalau kita sekarang di slide yang kiri bawah, kita hidup di industri 4.0 saat ini. Yaitu dunia yang alam kehidupan kita yang dipenuhi dengan internet. Dengan jejaring yang luar biasa. Internet of Things, segala-galanya. Mungkin seperti saya, itu komputer dulunya ada. Zaman saya masih muda. Dulu masih ada mesin uap kereta api di daerah saya dulu. Tetapi Anda lahir semuanya, saya rasa mungkin ada yang di industri 3.0, tetapi saya rasa kebanyakan di industri 4.0. Kepada mereka yang generasi milenial. Apa artinya? Artinya kita sudah berubah. Kita semuanya harus tergantung dengan teknologi, dengan industri yang berdasarkan semuanya dengan dihubungkan dengan internet. Kita akan menuju ke kanan, ke Society 5.0. Society 5.0, saya rasa Anda semua masih mengalami. Mungkin saya sudah tidak mengalami. Society 5.0, di mana semua sudah teknologi. Mungkin tidak ada perawat yang membagi obat, sudah robot yang membagi obat.
Ya. Karena kiriman obat ke pasien sudah tidak pakai GoSend, mungkin sudah pakai drone. Semua sudah begitu modern. Nah, itu yang akan kita alami. Nah, saat ini pandemi COVID-19 adalah saat yang mempercepat itu. Terjadi suatu akselerasi transformasi di dalam tata kelola kehidupan saat ini, kehidupan baru. Oleh karena itu, kita semua dituntut untuk suatu persaingan kecerdasan. Kecerdasan tadi, saya katakan, modal Anda dasar harus knowledge, skill, dan attitude. Kondisi seperti ini, Anda harus pandai untuk berinisiatif, pandai untuk kreatif, untuk teman-teman perawat di era yang sekarang. Jangan coba-coba untuk menggunakan keberhasilan yang lampau untuk Anda gunakan sekarang, ketinggalan zaman. Anda kalau harus maju ke depan pada hari ini, harus menggunakan tata kelola kehidupan yang saat ini. Anda harus dituntut untuk inisiatif dan kreatif. Ya, jadi ini yang saya berikan suatu pandangan untuk bagaimana kita selanjutnya di dalam bertindak sebagai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan tidak tergerus terlalu hebat. Tapi kenapa? Karena Anda menanggulangi human, menanggulangi suatu manusia. Perlu hati, perlu care with love. Ya. Tetapi ada hal-hal rutin nanti saya rasa akan digantikan semuanya dengan robot. Teknologi akan menjadi dominan. Kalau Anda sekarang disfagia, kemarin belajar incontinence, aspek psikologis, nutrisi, semuanya akan maju dengan teknologi. Tidak jarang nanti ke depan pasti ada namanya tele-nursing stroke. Semuanya akan mendasarkan diri pada kehebatan teknologi internet. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat mengikuti webinar selanjutnya. Sukses untuk Anda semuanya. Baik.